Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Pada Desember 2020, situs web berita Amerika The Debrief pernah menerbitkan sebuah laporan menyebutkan bahwa Pentagon telah membocorkan beberapa foto dan sepenggal video rahasia. Foto dan video tersebut diambil di pantai timur Amerika Serikat pada Maret 2019. Saat itu pilot jet tempur FA-18 Hornet Angkatan Laut Amerika menyaksikan UFO berbentuk piramida kubus berwarna putih keperakan. Pada malam kejadian tersebut, kamera Night Vision USS Russell juga menangkap penampakan UFO terkait. Laporan ini tidak menarik perhatian yang luas pada saat itu. Namun dengan cepat tersebar sejumlah besar informasi antara fakta dan hoaks terkait UFO di dunia maya. Ada yang mengatakan itu tidak lebih dari sebuah balon cuaca. Juga ada yang mengatakan itu adalah layang-layang segitiga. Tapi pada 9 April 2021, Susan Gough, juru bicara Pentagon, mengakui keaslian laporan ini. Saya dapat mengonfirmasi bahwa foto dan video ini diambil oleh personel Angkatan Laut dan Satuan Tugas Fenomena Udara Tak Teridentifikasi Amerika Serikat telah memasukkan insiden ini dalam ruang lingkup penyelidikannya, kata Susan. Namun seperti biasa, demi menjaga keamanan operasional, termasuk tidak menyebarluaskan informasi yang bisa menguntungkan pihak lawan, Kementerian Pertahanan tidak akan secara terbuka membahas temuan dan detail insiden tersebut saat ini. Pernyataan juru bicara Pentagon Susan Gough seketika menarik perhatian luas media. Ini merupakan pernyataan mengejutkan kedua yang terungkap setelah Pentagon pertama kali mengakui keaslian 3 video fenomena udara tak dikenal pada September 2019. Dan jelas ini akan membuat penasaran sebagai besar penggemar UFO. Namun di saat yang sama, beberapa orang juga melontarkan pertanyaan klise. Ini sudah tahun 2023. Mengapa penampakan UFO selalu terjadi di luar negeri? Mengapa Tiongkok tidak bisa menangkap penampakan UFO? Hari ini, mari kita telusuri lebih jauh penampakan UFO yang telah dibantah otoritas Tiongkok dalam 10 tahun terakhir dan serangkaian petunjuk mengejutkan di baliknya. UFO yang tertangkap di Xi'an, Tiongkok tahun 2010 silam. 28 Februari 2010 sekitar pukul 08.40 waktu setempat, seorang warga setempat yang tinggal di pinggir timur Xi'an tanpa sengaja melihat UFO besar saat mencoba kamera DV yang baru dibelinya. Karena daya baterainya lemah, jadi hanya berhasil merekam sekitar 15 detik. Namun dari gambar tersebut samar-samar masih bisa dilihat UFO itu berbentuk kerucut 3 dimensi, seperti 2 piramida yang terbalik. Entah apakah itu masalah pada sudut pemotretan, karena jika dibandingkan dengan gedung-gedung tinggi di kejauhan, UFO itu terlihat sangat besar. Intinya, ada benda terbang kecil dengan bentuk serupa yang berputar mengelilinginya di samping benda terbang besar itu. Menurut warga yang memotret objek terbang misterius tersebut, benda terbang tak dikenal ini bertengger sejenak di udara kurang dari 1 menit, lalu tiba-tiba melesat naik menembus awan, kemudian lenyap seketika. Karena UFO berbentuk piramida sangat jauh berbeda dari objek terbang berbentuk cakram dalam kesan konvensional orang-orang pada masa itu, sehingga banyak orang langsung mengatakan video itu palsu ketika video ini disebarkan di dunia maya. Tapi kalau dipikir-pikir, jika bermaksud memalsukannya, seharusnya memilih pesawat luar angkasa berbentuk piring yang lebih bisa diterima masyarakat. UFO berbentuk seperti piramida ini justru memperkuat kepercayaan publik atas video UFO terkait. Faktanya, UFO berbentuk piramida bisa dikata merupakan jenis UFO yang umum dan pernah terlihat di seluruh belahan dunia. Hanya beberapa bulan setelah penampakan UFO berbentuk piramida di Xi'an, penampakan UFO di Xiaoshan, Hangzhou disebut sebagai penampakan UFO paling kredibel dalam sejarah Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir. Penampakan UFO di Hangzhou, Tiongkok. Pada 7 Juli 2010 sekitar pukul 8.40 malam,
awak dua pesawat penerbangan sipil yang bersiap untuk mendarat di Bandara Internasional Hangzhou melihat objek terbang bercahaya misterius yang bergerak muncul di tenggara bandara pada waktu yang hampir bersamaan dan segera melaporkan penampakan itu ke Menara Pengawas Lalu Lintas Udara. Setelah menerima laporan tersebut dan atas pertimbangan keselamatan, Departemen Kontrol Lalu Lintas Udara segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan, blokade bandara dan menunda semua penerbangan. Saat itu, 12 pesawat sipil yang awalnya terbang ke wilayah lain ditunda penerbangannya, sementara 6 pesawat yang awalnya dijadwalkan mendarat di Bandara Xiaoshan untuk sementara dialihkan ke Bandara Ningpo dan Wuxi, Tiongkok. Insiden itu berlangsung dari pukul 20.45 hingga 21.41 malam. Total 18 penerbangan terkena imbasnya. Selanjutnya, Departemen Keamanan Publik setempat, Biro Pengawas Lalu Lintas Udara, dan petugas di bandara segera melakukan penyelidikan. Pada hari kedua insiden tersebut, media utama setempat segera melaporkan dengan liar peristiwa tersebut. Organisasi sipil seperti Pusat Penelitian UFO Beijing dan Pusat Penelitian UFO Shanghai juga segera meluncur ke Hangzhou untuk menyelidiki insiden tersebut. Saat itu, Zhejiang TV mewawancarai Luo Miaoxiang, manajer Bandara Xiaoshan yang sedang bertugas ketika itu. Dia langsung menyangkal alasan klasik yang kerap digunakan para ahli teori balon cuaca. Pada 8 Juli saat itu, seorang reporter dari News Evening Post pernah menghubungi media center Bandara Xiaoshan karena kejadian tersebut mendapat perhatian luas. Reporter tersebut baru berhasil menghubunginya melalui telepon setelah 3 jam kemudian. Ruan Chao-chang, Direktur Pusat Media Bandara setempat, mengatakan bahwa pada saat bandara ditutup, petugas pengawas bandara mencoba melacak objek misterius tersebut, tetapi sistem radar tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Saat ditanya tentang bentuk dan status UFO tersebut, Direktur Ruan menjawab tidak tahu. Pada awal penyelidikan insiden tersebut, Biro Keamanan Umum Bandara Xiaoshan menyatakan bahwa UFO adalah benda bercahaya yang terlihat oleh banyak penumpang dan warga sekitar. Tapi hanya beberapa hari setelah kejadian itu, kerap terjadi hal-hal aneh. Laporan berita viral dan postingan berita terkait sebelumnya di internet telah dihapus. Anda bahkan tidak dapat menemukan postingan 7 Juli di mesin pencari Tiongkok Baidu. Satu-satunya foto yang terkait dengan kejadian yang dapat ditemukan saat itu adalah foto objek bercahaya berbentuk garis yang diambil oleh warga Xiaoshan sebelumnya pada malam tanggal 7 Juli 2010 ketika itu. Yang lebih luas beredar adalah gambar yang diproses tingkat kecerahannya ini. Logikanya, meski tidak ada puluhan ribu saksi mata atas kejadian itu, setidaknya juga ada beberapa ribu. Saat itu, mungkin masih dapat menemukan petunjuk terkait saksi mata yang menyaksikan objek terbang misterius ketika itu di internet. Beberapa netizen mengatakan, saat itu bahkan menyebabkan kemacetan karena banyak pengemudi yang tidak tahan untuk keluar dari mobilnya dan melihat ke langit. Ada juga yang mengatakan, banyak saksi yang seakan dibutakan oleh cahayanya yang menyilaukan mata. Begitu banyak orang yang menyaksikan langsung penampakan itu. Pada tahun 2010 ponsel pintar berangsur-angsur populer, seharusnya tidak sulit mengambil foto penampakan tersebut. Namun tidak lama setelah kejadian tersebut, semua bukti penampakan terkait hilang, hanya foto yang diambil oleh seorang warga setempat yang beruntung masih tersimpan utuh. Warga yang merahasiakan identitasnya itu adalah seorang fotografer. Foto itu diambil pada 7 Juli 2010 sekitar pukul 20.26 waktu setempat. Malam itu, warga yang merahasiakan identitasnya itu, sebut saja Huang Fei Hong, membawa kamera Canon 500D yang baru dibelinya dan bermaksud mencoba memotret pemandangan alam bersama istrinya di sekitar rumahnya. Menurut ceritanya, ketika berada di pavilion kecil, tiba-tiba melihat cahaya yang terang di angkasa. Benda bercahaya itu awalnya hanya setitik kecil, kemudian terbang melesat ke arahnya dengan kecepatan ekstrim dan perlahan-lahan menjadi besar.
Anehnya dia sama sekali tidak mendengar suara deru mesin seperti jet tempur pada umumnya. Huang Faihong mengidap gejala rabun jauh -2 di mata kiri dan -2,5 di mata kanan. Biasanya dia tidak memakai kacamata. Ketika melihat objek bercahaya itu, dia segera mengambil penampakan objek misterius itu dengan kameranya. Tak lama setelah itu, kesimpulan dari penyelidikan resmi atas foto jepretan Huang Faihong pun keluar. Pai Tau, penyidik Pusat Penelitian UFO Shanghai, menggunakan data perhitungan dan analisis foto. Menurut Pai Tau, garis merah yang mencuat di foto itu sebenarnya adalah lampu navigasi merah di sayap kiri pesawat. Menurut peraturan terpadu semua negara di dunia, semua pesawat penerbangan sipil perlu dipasang lampu navigasi merah, hijau, dan putih dengan warna berbeda yang masing-masing terletak di ujung sayap kiri, ujung sayap kanan, dan bagian atas ekor vertikal, guna mengetahui posisi dan arah pergerakan pesawat pada malam hari. Sementara itu, titik-titik putih kecil pada garis merah di foto terkait adalah lampu putih anti tabrakan berintensitas tinggi di sayap kiri. Sebaliknya, lampu ini juga dipasang di sayap kanan pesawat sipil, sehingga samar-samar dapat melihat beberapa titik cahaya putih kecil yang sama di bawah garis sorotan putih pada foto tersebut. Garis sorotan putih paling terang disebabkan oleh lampu pendaratan yang dipasang di bawah hidung pesawat. Apa yang dinyatakan pejabat resmi itu sebenarnya ingin memberitahu publik bahwa itu adalah foto pesawat yang mendarat di dekat bandara yang diambil dalam mode fotografi long exposure atau kecepatan rana berdurasi panjang, atau lebih tepatnya sebuah pesawat Airbus yang berbelok ke kiri sambil mendarat. Pasalnya, lampu anti tabrakan berwarna putih yang dipasang di sayap kiri dan kanan pesawat penumpang berkedip dengan frekuensi tertentu. Pesawat Boeing mengadopsi mode kedipan tunggal, sedangkan pesawat Airbus mengadopsi mode kedipan ganda, yaitu berkedip 2 kali dan jeda sejenak selama 1 detik, kemudian berkedip lagi 2 kali. Sementara itu, 5 titik flash strobo putih pada garis merah di foto tersebut sesuai dengan kecepatan rana 2,5 detik. Adapun mengapa pita lampu merah di sebelah kanan lebih panjang daripada pita lampu merah di sebelah kiri itu, karena pesawat sedang berbelok ke arah posisi kamera, dengan kata lain saat itu pesawat sedang berbelok ke kiri. Lantas, apakah ini berarti kasusnya sudah selesai? Penampakan UFO yang sempat menimbulkan kehebohan dan menyebabkan bandara ditutup selama 1 jam itu lantas dijelaskan ala kadarnya sebagai pesawat Airbus yang sedang mendarat. Saat itu, almarhum Profesor Wang Shichou, seorang astronom, cendekiawan dan peneliti di Observatorium Gunung Ungu dari Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok, menerbitkan sebuah artikel mengemukakan beberapa keraguan tentang kesimpulan resmi tersebut. Mengenai penelitian UFO di Tiongkok, satu-satu tokoh yang perlu disebutkan adalah Profesor Wang Shichou, yang jelas merupakan tokoh berpengaruh di antara para astronom Tiongkok. Pekerjaan utamanya adalah mempelajari planet, tetapi kemudian sangat tertarik pada UFO, lalu mulai meneliti penampakan UFO yang seakan tampak tidak masuk akal dan fantastis itu, dan penelitian ini telah berlangsung selama hampir 40 tahun. Profesor Wang Shichou sendiri dengan tegas mengatakan bahwa dia yakin dengan eksistensi makhluk asing alien-alien selain eksistensi makhluk lain yang namanya manusia di semesta alam yang maha luas seakan tak berujung ini. Menurutnya, dalam komunitas ilmiah, sebagian besar ilmuwan percaya akan keberadaan alien. Namun perdebatan terbesar bukanlah apakah alien itu ada atau tidak, tetapi kapan mereka akan menghubungi kita. Ketika terjadi insiden UFO di Bandara Xiaoshan, Profesor Wang sudah berusia 73 tahun, tapi ia tetap bersikeras ke Hangzhou untuk penyelidikan lapangan. Pada tahun 2016, Profesor Wang meninggal pada usia 79 tahun di Nanjing karena pendarahan otak. Dalam artikel yang diterbitkan Profesor Wang tahun itu, dia menyebutkan jika disimpulkan bahwa UFO malam itu adalah sebuah pesawat terbang,
Lantas mengapa Huang Faihong yang mengambil foto itu tidak mendengar suara apapun? Huang Faihong tinggal di dekat bandara dan pernah berkali-kali mengamati pesawat lepas landas dan mendarat. Suara deru pesawat cukup keras saat mendarat dan mustahil Huang Faihong tidak mendengarnya. Apalagi saat pesawat mendarat, Huang Faihong selalu bisa melihat kontur pesawat dengan jelas. Tapi kali ini dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Yang paling penting adalah, pada awalnya, laporan berita dari berbagai media utama setempat mengatakan bahwa radar bandara tidak dapat menangkap objek terbang tersebut, hanya mata manusia yang bisa melihatnya. Direktur Ruan Chao-chang dari Airport Media Center juga mengatakan hal yang sama ketika diwawancarai. Mengapa radar tidak bisa menangkap sebuah pesawat penerbangan sipil biasa? Ada begitu banyak pesawat penumpang lepas landas dan mendarat di bandara internasional setiap hari. Bagaimana bisa hanya karena sebuah pesawat sipil biasa sampai menutup bandara Xiaoshan selama 1 jam? Beberapa orang mengatakan itu bukan pesawat sipil, melainkan jet pribadi yang muncul entah dari mana. Oke, kalaupun jet pribadi, maka pesawat ini pasti bisa dianggap mengganggu penerbangan lalu lintas udara, di mana tepatnya jet itu mendarat dan siapa yang dihukum tidak ada penjelasan sama sekali. Ini sangat tidak masuk akal dan seakan memberi kesan tidak penting apakah itu akan berdampak pada prosedur lalu lintas udara. Menghilangkan kecemasan publik tentang UFO adalah prioritas utama otoritas setempat. Sehingga dengan analisis menyeluruh seperti itu, menjadi jelas mengapa foto penampakan UFO yang diambil Huang Faihong saat itu bisa beredar menjadi santapan publik. Bukankah ini untuk memberikan dasar kesimpulan bagi investigasi pihak berwenang setempat? 1% kebenaran itu bercampur dengan 99% ilusi, dan orang-orang seringkali secara tidak sadar percaya bahwa 1% kebenaran itu juga salah karena pemikiran inersia mereka. Jadi jangan lagi mengatakan tidak ada penampakan UFO di Tiongkok. Bukan tidak ada penampakan UFO, tapi Anda tidak boleh mengetahuinya. Titik. Direktur Ruan dari Pusat Media Bandara Xiaoshan pernah menjelaskan dalam wawancaranya bahwa ada beberapa hal yang pantang dibeberkan dan hasil penyelidikan yang sebenarnya juga tidak akan pernah dirilis, pada akhirnya akan peti eskan sementara. Direktur Ruan menyebutkan dalam wawancara bahwa insiden UFO di Bandara Huangqiao, Shanghai terjadi pada 18 Maret 1991. Ada banyak kesamaan antara kejadian itu dengan penampakan UFO di Bandara Xiaoshan 2010 silam. Penampakan UFO di Shanghai tahun 1991. Pada 8 Maret 1991, sekitar pukul 6 sore waktu setempat, penerbangan 3603 yang berangkat dari Bandara Hongqiao, Shanghai ke Jinan, berpapasan dengan UFO tak lama setelah lepas landas. Insiden ini juga terjadi di dekat bandara dan juga tidak terdeteksi oleh radar, hanya terlihat dengan mata telanjang. Karena belum majunya teknologi saat itu, para kru tidak meninggalkan data video dan jumlah saksi mata juga tidak cukup banyak, dan bandara tidak sampai ditutup sehingga tidak menimbulkan kehebohan. Pada Juni 2008, dalam konferensi akademik insiden UFO yang diadakan di Shanghai, rekaman percakapan antara pilot penerbangan 3603 dan menara kontrol diungkapkan. Ini juga satu-satunya file audio terkait penampakan UFO oleh pilot yang dipublikasikan di Tiongkok. Waktu kita tarik mundur ke tahun 2017. 7 tahun telah berlalu sejak penampakan UFO di Bandara Xiaoshan saat itu. Secara bertahap memudar dari pandangan publik, dan pada saat demikian, sepenggal video UFO mulai beredar di internet. Banyak orang menyebarkan dengan liar bahwa ini adalah video penampakan UFO saat terjadinya insiden UFO malam itu di Bandara Xiaoshan, Tiongkok. Sebenarnya video ini awalnya berasal dari channel YouTube bernama Secure Team 10. Saluran ini memiliki lebih dari 2 juta subscriber saat ini, yang secara khusus memposting klip video penampakan UFO dari seluruh dunia. Tentu saja, video-video ini tidak mungkin semuanya diambil oleh pemilik channel
sebagian besar merupakan kontribusi dari pemirsa. Taylor, pemilik channel tersebut, mengatakan bahwa dia menerima setidaknya 3 atau 4 email kiriman setiap menit. Namun dia akan mengidentifikasi keasliannya dan menerbitkan konten yang layak dipublikasikan. Video yang dirumorkan sebagai penampakan UFO di Bandara Xiaoshan itu sebenarnya diambil di Paris, Prancis dan diterima Taylor pada 30 April 2017. Kontributornya mengaku bernama Josh. Josh mengatakan dalam manuskripnya bahwa video itu mungkin diambil di Paris, Prancis, namun waktu pengambilan gambar tidak diketahui. Mungkin 28 April atau 29 April. Tidak ada informasi latar belakang lain. Taylor pernah menghubungi Josh untuk mengetahui lebih banyak konteks tentang video tersebut, tapi Josh tidak pernah lagi membalas emailnya. Taylor mungkin merasa bahwa konten dalam video tersebut terlalu fantastis, jadi dia memposting video tersebut. Dalam video tersebut, tampak sebuah pesawat besar berbentuk cerutu terlihat seakan sedang memindai sesuatu dengan berkas cahaya yang sangat besar. Di sekeliling titik cahaya tersebut, terdapat titik cahaya kecil di kanan atas yang berputar perlahan di sekitar titik cahaya besar. Setelah video itu dirilis, mungkin ada beberapa netizen yang menyebutkan bahwa video ini lebih mirip objek bercahaya yang mereka saksikan di dekat Bandara Xiaoshan, Tiongkok saat itu. Keesokan harinya, Taylor mengunggah video lanjutan yang menjelaskan tentang penampakan UFO di Xiaoshan, Tiongkok pada tahun 2010. Anehnya, tim mata ketiga sempat mencoba berbagai cara untuk mencari tahu penampakan UFO di dekat Paris, Prancis pada April 2017 itu, tetapi tidak menemukan laporan berita lainnya. Satu-satunya sumber informasi adalah video ini dari saluran Secure Team 10. Jadi kami mencoba berspekulasi kalau bukan video ini murni palsu, bisa jadi lokasi pengambilan gambarnya bukan di Paris, Prancis, dan waktunya juga bukan April 2017. Adapun di mana dan kapan foto itu diambil, teman-teman dapat menilainya sendiri. Sebagai catatan, titik cahaya kecil yang berputar mengelilingi titik cahaya besar dalam video tersebut sangat mirip dengan mode terbang UFO berbentuk piramida yang terlihat di Xi'an pada 28 Februari 2010. Dan faktanya, sekitar tahun 2010, UFO berbentuk piramida seperti ini pernah terlihat di belahan dunia. Adapun terkait penampakan UFO di belahan dunia ini, sebelumnya juga pernah dibahas mata ketiga. Jadi di sini saya tidak akan mengulas lagi konten yang pernah diulas sebelumnya. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mencari tahu sendiri baik dari media atau saluran YouTube. Sebenarnya, ada banyak saksi mata UFO tak dikenal di internet yang dengan gamblang menceritakan pengalaman mereka masing-masing. Mereka bukan tokoh terkenal dan tidak terlihat ada motif tertentu. Rasanya tidak masuk akal jika hanya menghabiskan banyak waktu membuat video palsu secara CGI hanya untuk mendapatkan sedikit perhatian. Oleh karena itu, justru dengan cerita seperti itu, seringkali kita dapat menggali beberapa informasi berharga. Di penghujung video hari ini, saya mengutip pandangan seorang saksi mata terkait penampakan UFO di Bandara Xiaoshan, Tiongkok. Saksi mata ini sedang bekerja di sebuah lokasi yang relatif dekat dengan Bandara Xiaoshan. Saat itu dia melihat UFO berbentuk panjang di langit Tiongkok sekitar jam 6 sore waktu setempat. Sulit memang untuk menggambarkan seperti apa bentuk UFO itu. Intinya tidak sama dengan UFO berbentuk cakram dan segitiga seperti yang umum dikenal. Pada saat itu banyak orang mendongkak ke langit. Objek terbang itu terbang sangat lambat. Tidak ada deru mesin seperti jet tempur umumnya. Menurutnya objek terbang itu mungkin lebih dulu melewati Jiangkan, kemudian terbang ke Xiaoshan. Saksi mata ini mengatakan bahwa selama bertahun-tahun, ketika dia bercerita tentang pengalamannya ini, dia kerap menjadi bahan tertawaan orang-orang. Dan hingga detik ini, masih banyak orang yang tidak percaya akan adanya peradaban luar angkasa. Tetapi orang lain percaya atau tidak, Anda tidak perlu mempedulikannya, apalagi berdebat dengannya. Anda hanya perlu mengikuti kata hati Anda, dan setelah melihat materi yang relevan, lalu dengarkan dengan seksama suara hati Anda.
dan yang Anda dengar adalah jawaban dari alam bawah sadar Anda. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.